Ya, pertama yang paling mendasar adalah kita melihat tidak dilibatkannya stakeholder ya, untuk membahas, merumuskan secara bersama-sama, memahami persoalan yang ada, mengumpulkan, membedah data-data yang ada sehingga PP ini lahir. Nah, itu satu hal yang sangat kita sayangkan karena kebiasaan KKP itu berulang kali tidak melibatkan stakeholder dalam merumuskan atau mengesahkan suatu kebijakan-kebijakan. Yang kedua, ya tentu kita masih belum punya keyakinan yang cukup karena kita belum memahami secara detail. Kalau dari yang disampaikan Pak Rohmin tentu semuanya itu baik, tetapi kita belum bisa memastikan apakah hal-hal yang disampaikan oleh Pak Rohmin itu benar-benar masuk ke dalam PP dan turunannya yang akan nanti mengatur pelaksanaan dari PP tersebut. Nah, yang ketiga, ya kita minta ada penjelasan secara meyakinkan kalau PP ini dijalankan, pengawasan itu akan berjalan dengan baik. Karena kalau sampai saat ini kita selalu keteteran terhadap pengawasan laut, sehingga kita tidak heran misalkan illegal fishing itu sangat besar di Indonesia, apalagi sekarang ada persoalan tambang pasir. Ya. Nah, selain kita ingin memastikan secara teknis, misalkan tadi dibilang sedimentasi, itu full diambil terus diekspor kah? Apa dipisahkan dulu kah? Lalu kalau dipisahkan lumpurnya akan dikembalikan ke laut kita kah? Itu semua belum jelas. Ya. Sehingga hal-hal seperti ini hal-hal yang sangat penting dan apa dampak kalau ini dilakukan terhadap nelayan, terhadap lingkungan, itu perlu kita perdalam lagi kan. Oke, baik. Mungkin Pak Rohmin juga ingin menanggapi begitu ya. Ini terkait ekspor pasir laut ini, apakah memang sedimentasi ini dipisahkan terlebih dahulu atau bagaimana teknisnya? Pak Rohmin, Ya, silakan. saran Pak Daniel Johan sangat-sangat tepat karena saya tahu juga Pak Daniel ya bahwa di sedimen pasir laut itu sangat boleh jadi dan ada penelitian ya, itu bisa aja mengandung mineral tanah jarang yang sangat-sangat mahal ya dan mineral lainnya gitu ya. Jadi itulah saya sepakat dengan Pak Daniel bahwa sebelum menyusun KKP itu menyusun permen ya sebagai juklak dan juknis harus ada FGD dan saya yakin Pak Menteri Pak Trenggono akan membuka diri ya untuk melakukan semacam public hearing jadi not only FGD dengan Komisi 4 dengan teman-teman LSM di bidang lingkungan dengan pengusaha yang baik gitu ya. Yang pro dan kon itu dilibatkanlah dalam FGD dan nanti public hearing ya supaya apapun ya keputusan final mengenai kelanjutan dari PP 23 tahun 2002 PP 26 tahun 2023 ini benar-benar sudah diterima atau diikuti oleh seluruh stakeholder yang terkait. Jadi sekali lagi betul itu harus dipastikan bahwa analisis mengenai kandungan sedimen itu harus dilakukan ya sebelum ini. Dan yang kedua, Mas Bram dan Pak Daniel di dalam PP itu kan jelas-jelas ya bahwa yang diutamakan adalah untuk domestic market ya, market dalam negeri ya. Jadi untuk kebutuhan reklamasi dalam negeri itu sendiri karena memang fakta di seluruh dunia semakin maju suatu negara ya terutama di urban area atau daerah-daerah kota itu memerlukan reklamasi gitu Mas ya. Dan jadi sekali lagi harusnya sih kalau PP itu dituruti dengan benar, dengan konsisten ya, tidak ada penyelewengan ya. Saya tahu semua kegiatan manusia kan ada dampak lingkungannya ya. Yang penting kita pastikan kan bahwa dampak lingkungan itu tidak damaging dan dampaknya tidak bersifat irreversible harus bisa kembali. Gitu. Oke, baik. Nah, ini juga disebutkan oleh Pak Daniel yang mana terbitnya PP nomor 26 tahun 2023 ini tidak melibatkan stakeholder di dalamnya. Apakah memang seterburu-buru itu, apakah memang untuk kebutuhan reklamasi memang sudah harus secepat itu Pak Rohmin menurut hemat Anda? Iya, saya kira ini masukan yang sangat bagus, sangat tulus, sangat baik dari Pak Daniel gitu ya. Yang di alam demokrasi itu kita memang nggak bisa ya
otoriter top down ya untuk kebajikan ya. Kalau ada kebijakan yang sangat sifatnya terobosan bisa baik atau bisa buruk terhadap bangsa, itu memang harus dilakukan proses pembahasan antar stakeholder utama dulu gitu ya. Saya yakin Pak Menteri, Pak Daniel ya, Pak Trenggono akan menuruti saran dari Komisi 4 DPR RI ya untuk segera melakukan FGD dan tadi ya dilakukan public hearing ya, sehingga kalaupun ini akan terus dilanjutkan, maka sekali lagi peraturan menterinya atau sebagai juklak dan jusni itu akan benar-benar memastikan yang saya katakan tadi, secara ekonomi kita dapat keuntungan, yaitu pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan kesejahteraan. Yang kedua, hasilnya benar-benar harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, terutama masyarakat di daerah penambangan tersebut. Dan yang ketiga, lingkungan hidupnya pun terjaga gitu. Jadi saya yakin Pak Daniel ya, Pak Menteri akan segera menindaklanjuti ya untuk kita mengadakan FGD secara terbuka, secara kepala dingin, secara keilmuan dan hal-hal yang kebajikan lainnya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Daniel. Pak Daniel, menurut point of view dari Komisi 4 begitu ya, tempat Anda bernaung, sebetulnya dengan timbulnya ataupun adanya PP nomor 26 di tahun 2023 ini, apa sebetulnya urgensi utamanya dan kiranya apa memang yang diharuskan PP ini memang harus terbit begitu di waktu saat ini? Ya sejujurnya itu yang kita pertanyakan di dalam rapat kerja kemarin. Apa urgensinya? Apa latar belakangnya? Apakah ada sesuatu di balik yang kita tidak tahu dan masyarakat tidak tahu? Nah itu yang ingin kita pastikan ya. Karena yang paling menjadi pertimbangan utama kita kan masalah lingkungan, tidak menimbulkan dampak yang besar terhadap nelayan dan masyarakat. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, 20 tahun ini pemerintah melarang melakukan ekspor. Ya. Tetapi dengan pelarangan tersebut aja, penambangan ilegal itu tetap berjalan. Apalagi kalau dibuka di tengah-tengah pengawasan yang lemah. Artinya penyalahgunaan itu menjadi sangat besar. Ya. Dan kita sangat mengkhawatirkan karena dampak dari pengerukan dan penambangan pasir ini. Karena beberapa hal, misalkan ini beberapa laporan yang kita terima dari Komisi 4, bahwa pengerukan dan penambangan pasir ini salah satunya bisa menyebabkan nelayan kehilangan wilayah tangkap, kerusakan terumbu karang, sebagaimana misalkan contoh yang dilaporkan oleh Kabupaten Lingga, Provinsi Riau, yang dilakukan oleh salah satu PT Bintan Batam ya. Kemudian juga terjadi garis pantai di Kecamatan Morotai itu sepanjang 10 km menyusut dan bahkan mendekati jalan raya. Bahkan kebun-kebun milik warga juga mengalami abrasi. Kawasan mangrove di tempat wisata di Tanjung Pinang pun menjadi hilang. Nah ini salah satu dampak. Belum kalau pulau-pulau begitu puluhan pulau kita sekarang hilang. Nah kita nggak mau kerusakan ini menjadi legal. Sementara apa yang rusak sangat mahal untuk kita kembalikan. Jadi secara detail kita ingin memastikan semua akan berjalan baik kalaupun ini berjalan. Tapi kalau misalkan kerusakannya itu jauh lebih besar dan biaya untuk pemulihannya jauh lebih besar timbang apa yang kita dapatkan, ya tentu kita akan tolak.